Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutu Nuriyati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas aksi nyata pada modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Pada saat ini saya ditemani oleh teman saya Bapak Jamsuri SPDSD. Assalamualaikum Pak Jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang saya utarakan kemarin-kemarin bahwa saya minta tolong Pak Jam untuk mengerjakan tugas ini dalam rangka supervisi akademik, di mana tujuan supervisi ini adalah mengobservasi. Ada 3 tahapan, yaitu ada praobservasi, terus observasi Bapak mengajar di kelas, dan pasca observasi. Dan kali ini kita akan mengadakan praobservasi dulu nih Pak. Harapannya nanti setelah supervisi ini kita dapat meningkatkan kompetensi kita Pak. Nah, oh ya, kalau begitu materi apa sih yang akan Bapak rencananya ajarkan besok? Materi yang mau diajarkan besok itu tentang pengumpulan data atau penyajian data tentang suatu data yang mau disajikan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu nanti ada di lingkungan masyarakat, ada di lingkungan pendidikan, dan di lingkungan nanti di mana itu nanti para siswa itu bisa menggunakan tentang pembelajaran ini di masa-masa yang akan datang. Oh ya, jadi materinya matematika ya? Ya, tujuannya matematika, supaya bisa diaplikasikan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajarannya itu apa Pak? Yaitu tadi ya? Ya. Oke, terus persiapan apa saja yang Bapak lakukan? Untuk persiapan ini saya itu ada RPP, terus nanti lembar kerja siswa, terus nanti ada yang namanya juga nanti pengumpulan tugas. Oh, ada evaluasi ya Pak ya? Itu. Kira-kira nih Pak, selama Pak Jam mengajar ya, kesulitan kalau ngajar matematika itu apa ya Pak ya? Satu, itu kesulitan itu yang paling itu banyak ditemukan selama saya mengajar matematika itu tentang operasi hitung. Nah, makanya dalam pembelajaran matematika itu saya itu pertama kali itu diwajibkan satu tentang operasi hitung yang namanya perkalian, dimana menurut saya itu perkalian itu sangat mendukung di dalam pembelajaran matematika. Soalnya inti dari pembelajaran matematika itu menurut saya itu perkalian, di mana siswa saya itu waktu pertama kali misalnya naik kelas itu diwajibkan setiap hari itu untuk menghafal perkalian, nilai perkalian itu dari 1 sampai perkalian 10. Itu yang menjadi kendala itu tentang operasi hitung. Itu menurut saya kalau operasi hitung yang 4 ada perkalian, penjumlahan, terus pembagian, dan satunya itu setelah penjumlahan perkalian pengurangan itu. Kalau keempat-empatnya ini siswa itu menguasai, insya Allah tidak ada kesulitan dalam pembelajaran matematika itu. Oh, jadi kesulitannya di pembelajaran matematika karena Pak Jam kelas 6 ya, ini ya. Itu anak-anak belum hafal perkalian dan operasi hitungnya belum lancar. Kira-kira nih Pak Jam, strateginya apa sih untuk membuat anak-anak lebih lancar dalam operasi hitung sama perkalian itu apa yang dilakukan Pak Jam? Itu dibiasakan itu setiap hari itu ada yang namanya setelah berdoa itu menghafal perkalian 1 sampai 10. Jadi kebiasaan yang dilakukan anak-anak ini insya Allah ini nanti akan diingat terus kalau setiap hari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada yang namanya menghafal perkalian itu dari 1 sampai 10 itu biasanya 1 minggu itu angka 1, misalnya 1 kali 1
itu sampai 1 kali 10 1 minggu. Terus minggu berikutnya itu 2 kali 1, terus 2 kali 2, itu seterusnya sampai 10 itu. Oh, seperti itu ya strateginya. Kalau untuk besok nih persiapannya nih, ada nggak persiapan yang belum selesai nih untuk mengajar besok nih yang matematika yang data ya Pak ya? Iya, datanya. Ada nggak persiapan yang belum selesai misalnya? Untuk sementara ini tidak ada. Insya Allah nanti kalau misalnya dalam pembelajaran nanti ada kekurangan, nanti untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti disiapkan lagi itu. Oke, kira-kira nih kalau ada kekurangan, Pak Jam membutuhkan bantuan siapakah untuk memperbaiki itu semua? Kalau saya itu biasanya minta bantuan sama guru. Satu, misalnya ada kesulitan ini, itu saya minta bantuan kepada yang senior atau di bawah saya, itu yang mana itu bisa membantu dalam pembelajaran itu. Oh, bekerja sama, berkolaborasi Ya, dengan guru-guru yang lain ya. Kira-kira nih setelah ini kompetensi apa sih yang ingin Bapak tingkatkan setelah supervisi ini? Ya, insya Allah ini dalam ini supaya ini nanti bisa meningkatkan lagi dalam mengajar, terutama untuk diri saya dan untuk siswa, yang mana nanti siswa itu nanti bisa lebih giat itu, atau bisa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran itu. Oh, jadi tujuannya itu supaya nanti Pak Jam meningkatkan kompetensi, gimana sih caranya untuk membuat murid ini lebih antusias belajar gitu ya. Wah, ini berarti Pak Jam ini sudah paradigmanya sudah seperti guru penggerak nih, bagaimana membuat murid lebih membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Keren. Ya. Selanjutnya ikut ya Pak Jam. Ya, siap. Terima kasih Pak Jam. Itu bincang-bincang kita santai aja Pak Jam. Bincang-bincang saya dengan rekan sejawat saya Pak Jam Suri, yang rencananya besok kita akan mengadakan observasi kepada beliau. Demikian percakapan observasi saya bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu supaya dalam menerima pelajaran hari ini kita diberi kelancaran atau diberi kegampangan dalam menerima pembelajaran. Bobby, siapkan Bobby. Siap berdiri. Lagi, sekarang hari ini kita akan memasuki pembelajaran tentang menyajikan data. Yang mana penyajian data itu banyak manfaatnya anak-anak. Yang pertama itu dalam penyajian data itu, yang pertama ada yang namanya itu satu, yang namanya apa ini? Mean. Itu artinya apa? Kemarin apa artinya? Nilai apa? Rata. Yang kedua, apa lagi? Kira-kira yang kalian pernah dengar? Median. Atau nilai apa? Nilai terbanyak. Nilai Tengah. Yang terakhir adalah modus. Bukan modus orang itu perlu sesuatu dia pintar ngalah ate benih. Bukan, tapi ini adalah apa? Nilai
yang sering keluar, apa? muncul, Muncul. Di sini, di ketiga ini, dalam penyajian ini, kemarin sudah pernah kalian itu penyajian data yang berbentuk yang namanya diagram. Tidak ingat ya? Diagram. Diagram itu angka 5. Berarti di sini 4 nih. Di sini 4, di sini 4. karena di sini adalah nilai Tengah. Terus kita masukkan lagi ke data ini. Berarti di sini berapa? 4 data. Benar. 4 data. Coba dihitung lagi. Bentar dulu. Di sini, tadi Pak Jam lupa. Di sini anak. Di sini kita urutkan dulu dari yang terkecil datanya. Coba kira-kira diurutkan dulu berapa? 35. Bentar dulu. Kita urutkan dari yang terkecil berapa? 35. 35, koma berapa? 40. 40, koma 45. 45, koma 50. 50, koma 65. 65, koma 70. berapa? 70. Berapa lagi? 80. Berapa lagi? 90. Jadi kita urutkan lagi dari yang terkecil. Jadi di sini dari data ini kita urut menjadi 35 dari yang terkecil, 40, 45, 50, 65, 70, 80, 90. Ini jumlah datanya ada berapa tadi? 9. Kalau di 9 ini di garis bilangan, ini nilai tengahnya ada di angka berapa tadi? 5. Berarti kita hitung dari depan itu sebanyak 5. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah nilai Tengah. Di sini. Ya benar. Ini kurang 1 angkanya. Berapa yang kurang di sini? 70. Berapa? 70. Berapa? 70. Karena di sini 70-nya 2. Makanya dalam penyajian suatu data itu, dalam menulis data itu harus benar. Sekarang ini cara yang pertama, menyajikan data dengan data yang ganjil. Sekarang bagaimana kalau datanya itu genap, anak? Tadi datanya berapa? 9. 9 itu adalah ganjil, bilang ganjil. Kalau datanya genap bagaimana, Pak? Iya kan? Coba sekarang Hilmi, ke depan Hilmi. Coba tuliskan data ini Hilmi. Sebelah sana. Ini dihapus dulu. Sebelah sana. Ya. Sudah. Tulis 3,2 koma 5 koma 2 koma
Ya, terima kasih. Di sini jumlah data ada berapa, anak? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kalau di sini, kalau kita menentukan mediannya, nilai tengahnya, kita kan tidak bisa. Karena kan di sini karena datanya itu genap. Bagaimana caranya, Pak? Sesuai dengan cara yang pertama tadi, kita urutkan data ini dari nilai yang terendah atau yang Kecil. Urutkan lagi. Berapa? 2. Berapa lagi? 3. 2. Berapa? 3. Berapa? 3. Ingat anak, kalau datanya itu ada 2, kita tulis ada 2, jangan ditulis 1. Terus berapa? 4. 4. Terus 5. Terus 6. Terus 6. Terus 7. Terus 9. Coba dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini ada 10 data. Bagaimana caranya, Pak? Di sini adalah kita lihat dulu nilai yang ada di tengah. Kira-kira di sini tadi jumlahnya kalau digambarkan dengan garis bilangan ini ada bentar lagi. Ada 10 data. Di sini 10. Bagaimana caranya? Kita hitung lagi di sini kira-kira. Ini kan kalau 10 itu kalau ditentukan dengan nilai tengahnya. Tadi kalau ke sini 4, ke sini juga 4. Kalau di sini kita ambil 5 data, kan tidak ada nilai tengahnya ya. Bagaimana caranya, Pak? Kita tentukan di sini. Kita hitung dulu, pakai yang cara yang pertama. Hitung lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jadi di sini nilai tengahnya itu kita ada di angka 5 dan 6. Kan ke sini 4. Ya, ke sini 4 data. Nah, di sini bagaimana caranya? Kita hitung dulu lagi. Berapa di sini? 4. Yuk. 1, 2, 3, 4. Sudah 4. Sini, ya kan? Dari samping itu 4 lagi, hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini nilai tengahnya itu ada di data 5 dan 6. Bagaimana caranya? Di sini kita tambahkan 5 ditambah dengan 6. Sama dengan hasilnya berapa di sini? 11. Berapa? Berapa? 11. 11. Di sini 11 ini 11 ini nanti kita tentukan dengan cara apa? Dibagi berapa, anak? Dibagi 2. Karena jumlahnya ini adalah 2
data dibagi dengan jumlahnya data yang menjadi nilai tengah dibagi 2. Sekarang hasilnya berapa? 5. Ayo berapa? 5. Berapa? 5,5. Berapa? 5. Berapa? 5. Kok bisa 5? 5,5. Siapa yang tahu ke depan? Ayo. Kan tadi itu masuk dalam apa? Sistem apa? Operasi bilangan. Masuk pembagian. Coba diingat-ingat lagi. Yang tahu ke depan. Berapa kira-kira hasilnya itu? Tengah. Berapa? Ayo, tarik. Ayo, Bi. Kita masuk lagi ke pembagian. Seperti yang kemarin itu pakai sistem ini. Berapa sini? 11. Di sini dibagi menjadi berapa tadi? Bagi 2. 1 bagi 2. Bisa enggak? Tidak bisa. Berarti 11 dibagi 2 berapa? Tidak bisa. 5 di sini. Kan sudah dipelajari kemarin itu. Nah, 5 dikali 2 berapa? 10. Sisa 1. 1 bisa enggak dibagi 2? Tidak bisa. Bagaimana caranya agar supaya bisa menambahkan 0 dengan puluhan? Berarti di sini tambahkan 0, di sini koma. Berarti 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 2 berapa? 10. Hasilnya 0. Makanya di sini kita itu kemarin kita itu harus tahu yang namanya 4 operasi hitung. Karena mencangkup keseluruhannya tentang pelajaran matematika yang lain. Jadi nilainya berapa di sini, Nak? 5,5. Ini adalah nilai tengah. Sudah ngerti? Paham, Hidir? Paham itu? Paham. Sekarang kita mencoba yang ketiga. Nanti sebelum, ayo ditulis Mbak Tari. 6 5 koma 9 7 8 7,6. Sudah, duduk lagi Pak Tari. Anak, bagaimana sekarang kita mencari nilai rata-rata dalam suatu data ini? Bagaimana caranya, Anak? Yang pertama, kita dulu jumlahkan sesuai dengan rumus ini. Yang di sini ini, misalnya di situ, ini jumlah seluruh data. Misalnya jumlah seluruh data ini kita tambahkan di sini. 6 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8
ditambah 7 ditambah 6. Hasilnya adalah berapa? Coba dihitung. Dihitung. Hasilnya berapa dihitung? Dihitung dulu. Ayo. Hitung. Ayo, jumlahnya berapa itu? Semuanya. Iya, Zah. Ya, jumlahnya 56. 56. Jadi di sini jumlah yang ditambahkan ini jumlahnya semuanya 56. Terus sekarang dibagi jumlah data. Ada berapa jumlah data di sini? Hitung. Ada berapa? Ada adalah ini dibagi jumlah data. Berarti di sini ada 8 data. Hasilnya berapa? Ayo dihitung. Ini termasuk apa? Perkalian juga. Berapa hasilnya? Iya. Kali 7. 7. Berapa? 7. Berapa? 7. 7. Hasilnya adalah 7. Jadi di sini rata-rata dari data ini yang disajikan di sini adalah berapa? 7. Paham? Paham. Paham laki-lakinya? Paham? Paham. Sekarang yang kedua adalah median. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Bagaimana cara menentukan nilai tengah? Yang pertama adalah yaitu dengan cara di sini contohnya saya bacakan datanya di sini. Coba Baisa, tolong ditulis Baisa. Ini Baisa, ke depan Baisa. Sini, sebelah sini. Saya bacakan. Tengah berapa? Ayo, tarik. Ayo Bi. Kita masuk lagi ke pembagian. Seperti yang kemarin itu pakai sistem ini. Berapa di sini? 11. Di sini dibagi menjadi berapa tadi? Bagi 2. 1 bagi 2 bisa enggak? Tidak bisa. Berarti 11 dibagi 2 berapa? Tidak bisa. 5 di sini. Kan sudah dipelajari kemarin itu. Nah, 5 dikali 2 berapa? 10. Sisa 1. 1 bisa enggak dibagi 2? Tidak bisa. Bagaimana caranya agar supaya bisa menambahkan 0 dengan puluhan? Berarti di sini tambahkan 0, di sini koma. Berarti 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 2 berapa? 10. 10. Hasilnya 0.
Makanya di sini kita itu kemarin-kemarin kita itu harus tahu yang namanya 4 operasi hitung. Karena mencangkup keseluruhannya tentang pelajaran matematika yang lain. Jadi nilainya berapa di sini, Nak? 5,5. Ini adalah nilai tengah. Sudah ngerti? Paham, Hidir? Paham itu? Paham. Sekarang kita mencoba yang ketiga. Nanti sebelum pembagian tugas, nanti kalian itu harus tahu mana yang menentukannya nilai rata-rata. Ada median, ada modus. Sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga? Atau nilai yang sering muncul. Jadi sangat gampang, anak. Contohnya sekarang ada yang namanya bilangan sekarang 5. Saya kasih contoh, 6, 7, 8, 5, 6, 5,8. Di sini kira-kira data di sini yang sering muncul itu berapa? 5. Berapa? 5. Di sini coba hitung yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Coba yang angka 6 berapa? 1, 2. Nah, 5 itu sering muncul berapa kali? 4 kali. 6 sering muncul berapa kali? 2. 7 muncul berapa kali? 2. 8 muncul berapa kali? 2. Berarti di sini nilai atau data yang sering muncul itu ada 4 nilai. Ngerti? Ini di antara ketiga ini yang paling gampang itu adalah menentukan modus. Sudah ngerti? Coba saya sekarang tanya, adakah ketiga yang diterangkan ini yang tidak mengerti? Ada enggak kesulitan? Apa di sini kesulitannya menghitung atau menentukan? Kira-kira ada enggak? Tidak. Ada? Tidak. Atau kita tanya dulu. Kalian boleh bertanya. Di situ letak dari kesukaran tentang penyajian data itu. Ayo, di sini letak dari kesukaran dalam penyajian data itu. Ya, apa? Ayo, tidak apa-apa. Halo, Hai. Jangan tegang. Biasanya matematika itu memang tegang gitu. Ayo, letak kesukaran di sini. Kira-kira. Dada? Dada? Kalau tidak ada, kita coba dengan latihan dulu. Buku tulisnya keluarkan dulu. Kita coba mengerjakan soal-soal. Ayo, Pak Jam dikte. Oh my god.
Bilang kejadian. Sudah? Ayo ditulis. Nomor 1. Tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Dah 8, 7, 8, 7, 9, 8, 7, 8, 9, 8, ada berapa tuh datanya? Sudah semuanya? 1, 2. Ada 10, sudah. Belajar. Yang kedua, 10. Tentukan nilai tengah dari data berikut. Sudah? Bawahnya lagi ya, dulu ya. Nilai ulangan IPA dari 25 siswa kelas 6 adalah 7. 6, 5, 7, 8, 7, 8, 7. Mencari nilai rata-rata. Tadi soalnya ditulis dulu. Yang besar tulisannya. Ayah, Itu langsung datanya ditulis, bukan soalnya. Datanya ditulis tadi berapa itu? Tadi. Ya terus.
Fikina. Yang lain tolong dikoreksi. Lagi, yang sudah. Yurut dari Sekeni. Yurut dari Sekeni kan. Yurut dari Sekeni. Diurus dari yang terkecil, guys. Asinnya berapa? Langsung asinnya. Ya, benar anak? Benar ini? Benar. Jadi ini menentukan nilai rata-rata sesuai yang tadi Pak Ajam jelaskan. Kita jumlahkan dulu data yang ada, terus kita bagi dengan banyaknya data. Jadi di sini banyaknya data ada 10 data. Jumlahnya berapa di sini anak? Semuanya 79 dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu 10 sama dengan di sini hasilnya 7,9. Jadi ini penjelasan tentang untuk mencari nilai rata-rata. Kira-kira yang di sini ada kesulitan enggak dalam pengerjaannya? Tidak ada ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup karena waktu sudah nyampe dan kalian itu yang untuk mencari nilai tengah dikoreksi lagi dengan yang mencari nilai yang sering muncul di rumah. Ya, saya tanya sekali lagi, adakah kesulitan yang kira-kira kalian alami di sini? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Syukur alhamdulillah, semoga ini bermanfaat dan kita berjumpa lagi besok dengan pelajaran yang lebih bersemangat lagi. Saya akhiri sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian tugas nanti kalian itu harus tahu mana yang menentukannya nilai rata-rata, ada median, ada modus. Sekarang yang ketiga, apa yang ketiga? Atau nilai yang sering muncul. Ini sangat gampang anak. Contohnya sekarang ada yang namanya bilangan sekarang 5, saya kasih contoh, 6, 7, 8, 5, 6, 5, 7, 5,8. Di sini kira kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik pada sesi pasca observasi, di mana kemarin saya sudah melakukan observasi kepada teman saya Bapak Jamsuri. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak pendamping pengajar praktik saya Bapak Hermanto. Terima kasih atas kehadirannya, Pak.
Baik, kalau begitu saya segera mulai ya Pak ya. Oke. Kemarin kan Pak Jam sudah mengajar dan saya sudah observasi ya Pak Iya, ya. benar. Sekarang kita akan mengadakan obrolan pasca observasi. Apa sih yang ingin Bapak peroleh dari percakapan kita kali ini? Yang kami peroleh kemarin itu ada suatu masukan atau pembelajaran di mana nanti dalam mengajar untuk yang selanjutnya ada perbaikan-perbaikan tentang mengajar yang lebih menarik dan efisien. Oh, jadi Ya. ingin meningkatkan kompetensi lah pada Kompetensi, intinya. nah. Tetap. Terus perasaannya setelah mengajar gimana Pak? Perasaan saya itu sangat senang sekali, dan dalam mengajar itu cuman ada beberapa kendala yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan tentang pembelajaran, yang dimana tidak sesuainya itu ada beberapa faktor. Yang pertama, keterlambatan dalam menyampaikan pembelajaran karena tidak ada respon atau kurangnya respon dari anak didik kami, yang mana itu menghambat dari pembelajaran yang seharusnya tuntas itu menjadi terhambat tidak tuntas itu. Oh, jadi tujuan pembelajarannya menurut Pak Jam itu tadi tidak tuntas. Berarti tujuan pembelajarannya kira-kira tercapai atau tidak menurut Pak? Masalah ketercapaian itu tercapai, cuman ada beberapa yang mana itu misalnya materi yang disampaikan itu tidak sampai paham betul siswa itu. Oh begitu. Berarti itu yang perlu ditingkatkan menurut Iya, Anda? benar. Terus kalau begitu apa sih yang sudah baik menurut Anda dari pembelajaran kemarin yang sudah saya observasi? Itu nanti yang perlu ditingkatkan pembelajarannya itu Bu, itu masalah pencapaian dari pembelajaran itu, bagaimana nanti supaya itu bisa tercapai apa yang sudah ada dalam rancangan pembelajaran yang seharusnya tuntas hari ini atau jam segini itu bisa terlaksana Bu. Gitu ya. Jadi itu yang ingin ditingkatkan dengan Pak Jam ya. Kemudian nih bantuan seperti apa yang kira-kira dalam mewujudkannya kan butuh bantuan nih Pak Jam? Iya. Bantuannya seperti apa nih? Yang perlu ada pengadaan semacam bantuan itu, satu itu minimnya buku, terutama buku untuk siswa, yang mana kalau misalnya ada pemberian soal itu maksimal itu satu bangku itu ada satu, itu yang pertama. Yang kedua itu tentang perangkat pembelajaran, itu misalnya tentang mempelajari bentuk-bentuk dari bangun datar, yang mana nanti siswa itu bisa tahu apa sih yang dinamakan dengan tabung. Jadi itu dikasih bukti nyata, itu bukan cuma semacam gambar gitu. Kira-kira siapa yang bisa membantu kayak gitu? Dalam hal ini saya itu nanti minta bantuan, yang pertama itu kepala sekolah, yang kedua teman-teman yang kiranya itu nanti bisa mewujudkan apa yang saya itu inginkan gitu. Teman-teman yang mana nih Pak? Jelasin. Termasuk itu biasanya itu yang paling saya harapkan itu butuh sendiri itu, terus itu juga teman-teman yang aktif itu gitu. Jadi itu ya strateginya untuk memenuhi tersebut itu apa Pak? Selain minta bantuan teman-teman, selain itu apa yang bisa Bapak lakukan untuk kendala pembelajaran Bapak di kelas kemarin? Strateginya itu sebenarnya itu menurut saya pribadi itu
itu ada di sekolah, yang mana nanti itu biasanya kalau saya sendiri menginginkan sesuatu itu mudah-mudahan bisa tercapai melalui Bapak Kepala Sekolah itu, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua itu ya untuk sementara ini tidak ada selain mengharap dari Bapak Kepala Sekolah bantuan itu. Oh gitu ya. Jadi mengharapkan bantuan untuk mengadakan media. Iya, benar. Kira-kira dari Pak Jam sendiri bisa nggak misalnya untuk Insya Allah kalau cuma yang bisa saya jangkau itu insya Allah saya bisa itu. misalnya seperti apa itu? Ya misalnya pembuatan, misalnya bangun ruang itu bisa nanti melalui karton. Cuman bedanya itu kalau karton itu cepat rusak itu. Tapi biasanya kalau dari benda yang padat itu yang tidak mudah rusak itu bisa digunakan untuk berlanjut bertahun-tahun. Tapi Pak Jam bisa sendiri ya Insya Allah mengatasi bisa. dengan bantuan teman-temannya tadi. Ya bisa, insya Allah. Nah, kira-kira kapan akan memulai itu Pak Jam, memulai perubahan tersebut, mengajak teman-teman untuk membuat media pembelajaran, membantu merencanakan pembelajaran? Sebenarnya itu tidak butuh waktu untuk kapan itu secepatnya. Biar saya pribadi itu bisa terrealisasi lebih cepat, lebih baik, yang mana nanti itu bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh para siswa yang membutuhkan itu. Oh, secepatnya ya Pak Iya, ya? Bu. Baik, terima kasih. Mungkin sudah itu saja yang ingin saya ketahui. Siap. Semoga nanti ini bisa membawa perbaikan untuk sekolah kita ke depan, untuk Pak Jam, untuk saya, karena kita sama-sama belajar. Terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi saya bersama teman saya Pak Jamsuri dan Bapak pengajar praktik saya Pak Hermanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.